Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Yogi Ashari dalam channel Jelajah Kota Desa. Oke guys, hari ini saya masih berada di kota wisata. Dan di video-video saya sebelumnya, saya sedikit banyak sudah membahas tentang kota wisata ya teman-teman. Dan di video kali ini pun saya akan membahas seputar tentang kota wisata. Tapi kali ini saya akan memberikan sedikit informasi nih tentang sejarah singkat kota wisata. Oke, sebelum saya memberikan sedikit informasi tentang sejarah singkat kota wisata, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video saya agar channel saya bisa terus berkembang, bisa menghibur, dan tentunya bisa bermanfaat ya buat kita semua. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih nih buat semua sahabat, semua teman-teman yang sudah mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share video saya. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu tentang sejarah singkat kota wisata. Jadi kota wisata ini dibangun sejak tahun 1997 ya teman-teman. Jadi pada tahun 1997 saya baru kelas 3 SD. Dan waktu itu kepala sekolah saya Bapak Samsudin Albimuji ya, dan dipanggil Bapak Udin oleh murid-muridnya termasuk saya. Nah, sekolah tempat saya belajar itu dulu lantai masih lantai alami ya teman-teman, lantai tanah. Jadi semua anak-anak murid nih kalau mau belajar tuh sebelum masuk tuh ya biasa nyiram-nyiram dulu ya, namanya juga lantai tanah ya, masih banyak debunya, jadi nyiram sama teman-teman pakai ember ya. Dan setiap kelas tuh banyak lubang-lubang teman-teman, banyak lubang. Ada yang bilang awas hati-hati, katanya itu lubang apa namanya, kuburan orang Belanda lah, lubang inilah, lubang itulah ya. Ya namanya juga anak-anak ya, waktu itu belum paham ya, belum paham tentang sejarah ya. Loh, ini kok jadi ngobrol di sekolah ya? Oke, kembali ke pembahasan kita teman-teman. Jadi kota wisata ini dibangun dan dikembangkan sejak tahun 1997 oleh salah satu perusahaan pengembang terbesar di Indonesia ya, bernama Sinar Maslen. Jadi Sinar Maslen ini sudah membangun dan mengembangkan beberapa kawasan kota modern ya di Indonesia. Salah satunya itu kota wisata ini. Dan ini adalah hasil karya terbesar ya, salah satu karya terbesar dari perusahaan pengembang Sinar Maslen itu ya. Dan kota wisata ini berdasarkan informasi yang saya telusuri di Google, kota wisata ini berdiri di atas lahan seluas 700 hektar ya teman-teman. Wow, 700 hektar. Kayaknya buat kita tinggal 7 turunan pun gak bakalan habis ya 700 hektar. Dan bahkan sekarang masih terus dilakukan perluasan dan perkembangan ya. Jadi saya pernah baca dan telusuri juga itu sekarang ada perluasan sekitar 480 hektar ya teman-teman. Wow. Oh iya, nah ini kalau teman mau tahu ya, ini adalah bundaran terakhir ya kalau dari pintu gerbang utama. Tapi kalau dari gerbang belakang ini termasuk bundaran pertama ya. Oke, saya mau putar balik dulu nih, saya salah ambil jalan nih kayaknya. Seharusnya tadi saya pas bundaran ambil kiri, tapi saya lurus. Oke, saya putar balik lagi. Karena hari ini saya mau menuju ke terowongan nih teman-teman, terowongan terbaru yang ada di kota wisata. Jadi sekarang saya berarti harus ambil kanan ya, seharusnya tadi saya ambil kiri. Oke, kita akan mengunjungi terowongan. Jadi terowongan ini sudah mulai beroperasi ya sekarang. Dan terowongan ini membelah jalan Ciangsana Nagrak ya, jalan Ciangsana Nagrak, dan sekarang sudah mulai beroperasi. Dan dari bawah terowongan itu nanti bisa mengarah ke perluasan lahan wilayah kota wisata juga ya, yang sedang dalam proses pengembangan atau pembangunan ya. Dan kita akan coba kunjungi wilayah tersebut dan seperti apa kondisi sekarang. Dan ini penampakan dari gerbang utara ya. Nah, di
Sana tuh ada sekolah BPK Penabur ya. Nah, ini gedung Market City. Nah, di belakang gedung Market City itu ada sekolah BPK Penabur, dan sekolahnya juga cukup luas ya. Kalau saya lihat itu sekitar 3 atau lebih ya, 3 lantai lebih ya kalau saya lihat. Nah, ini nih guys, ini adalah terowongan yang membelah jalan Ciangsana Nagrak. Nah, di atasnya itu jalan Ciangsana itu di atasnya. Oke, kita lanjut lewat terowongan sini. Dan kita akan menuju ke wilayah pelebarannya ya. Seperti apa dan seberapa luas ya lahan terbaru dari kota wisata. Jalannya juga di sini udah 2 jalur ya guys. Ya, waduh, ya dijaga guys, dijaga jalannya. Seperti kita nggak bisa terus lanjut ke sono ya, karena dijaga nih. Saya nggak tahu kenapa dijaga, mungkin karena alasan keamanan juga kali ya. Nah, ini lahan pelebaran terbaru nih yang saya tahu. Nah, di sana lumayan luas ya guys. Mungkin kalau kita bisa terus lanjut ke sana, kita bisa tahu ya seperti apa kondisinya di sono. Oke, kita terpaksa harus putar balik. Nah, di situ tadi tuh di samping kiri saya nih ada security tuh tadi. Ada yang jaga juga ya di situ. Ada posnya. Nah, di depan nantinya ada pelang rambu lalu lintas ya. Nah, ini dia. Ini adalah pelang rambu lalu lintas. Kalau ke kiri itu ke atas sana arah ke Jati Asih ya. Jati Asih bisa ke Pekayon, Bojongkulur, ke Bantar Gebang ya. Kalau ke kanan itu ke sana ke Cibubur ya. Terus ke perumahan Presiden SBY itu ya. Perumahan apa namanya itu ya? Lupa saya kalau lagi begini. Oke, kita masuk lagi ke kota wisata. Nah, ini penampakan dari arah kanan ya. Ini di sini banyak ruko-ruko. Nah, perlu diketahui di sini itu adalah gerbang utara ya. Gerbang utara atau gerbang barat. Ya, gerbang utara kalau saya bilang sih lebih kepada gerbang utara ya. Gerbang utara dari arah Ciangsana atau Bojongkulur ya. Ini gerbang belakang kalau saya lihat. Sini banyak ruko-ruko ya. Nah, ini bundaran pertama kalau dari pintu gerbang utara ya. Nah, kalau ke kiri sana tuh ke kawasan bisnis ya. Nanti kita akan coba ke sana ya. Kita akan kunjungi ke kawasan bisnis juga. Yang di situ nanti ada Living World ya. Living World apa Living World saya nggak tahu itu. Dan ada kampung Cina juga ya di situ nanti. Nanti kita coba akan kunjungi ke sana. Di sini juga lumayan mewah-mewah juga ya rumah-rumahnya. Jadi kota wisata ini memiliki banyak klaster ya. Salah satunya seperti klaster Nashville, Miami, Miami ya, ada Madrid. Kalau dari informasi yang saya telusuri di Google itu sekitar 48 klaster ya. Itu yang sudah dibangun ya. Kalau dengan yang sedang dibangun atau akan dibangun mungkin bisa lebih ya. Dan buat kalian yang mau tahu lebih jauh lagi tentang kota wisata, kalian boleh cek cari informasi di Google, atau lebih tepatnya sih di website resminya ya, di website resmi kota wisata. Itu kalian akan mendapatkan informasi yang lebih detail ya, tentang harga-harga rumahnya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini saya nggak tahu nih, saya sedang berada di klaster apa nih, saya karena tadi nggak ngebaca juga tadi klasternya klaster apa.
Nah, sedikit informasi nih buat teman-teman semua. Nah, kota wisata ini tuh salah satu lokasi yang sering digunakan syuting ya oleh stasiun-stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia. Saya sendiri dulu waktu lewat sini tuh pernah ada yang lagi syuting ya di sekitar kota wisata. Pernah saya waktu itu siang pernah ngelihat satu kali, malam juga pernah. Karena memang kota wisata ini sangat strategis ya lokasinya, berdekatan dengan kota-kota besar seperti kota Jakarta, Depok, kota Bekasi, dan juga Bogor ya. Jadi wajar kalau ini dijadikan lokasi syuting. Oke teman-teman, mungkin untuk penjelasan atau informasi tentang sejarah singkat kota wisata cukup sampai di sini ya. Saya nggak bisa memberikan informasi lebih karena saya juga tidak tahu pasti tentang kota wisata ini secara menyeluruh ya. Buat teman-teman yang ingin tahu secara pasti dan secara jelas, cari saja informasi-informasi di situs-situs resmi ya. Dan di informasi di Google juga rata-rata informasinya hampir sama ya, seperti itu. Tidak jauh berbeda kalau menurut saya. Dibangun sejak tahun 97, berdiri di atas lahan seluas 700 hektar, dan dikembangkan oleh salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bernama Sinarmas Land. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendukung saya dan memberikan subscribe, like, komen, ataupun share video saya. Oke, kita lanjut di video-video berikutnya masih tentang kota wisata. Karena kota wisata ini sangat luas ya kalau kita mau telusuri secara menyeluruh. Nah, kalau kita lihat di situ ada seperti kayak menara ya. Nanti saya akan kunjungi menara apa itu dan saya akan berikan informasi di video-video saya selanjutnya. Dan untuk video kali ini pembahasan saya cukup sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada semua teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir.